Baik Bapak Ibu, sambil saya mulai aja ya, sambil menunggu tapi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini malam ke-20 ya. Kita sudah di malam ke-20 Ramadan 1442 Hijriah. Insyaallah besok malam kita sudah memasuki fase terpenting dari bulan Ramadan, yaitu fase al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir, yang satu di antara malam itu insya Allah adalah merupakan Lailatul Qadar, di mana setiap amal perbuatan kita yang baik, yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan, kalau satu bulan itu ada 30 malam rata-rata, 1000 bulan berarti 30 malam. Artinya, ini biar gampang aja ngitungnya ya, pakai 00 ya. Kalau misalnya kita sholat 10 rakaat, dikalikan 30.000 malam, berarti 300.000 rakaat. Insya Allah mudah-mudahan yang pahala sholat 10 rakaat, sama dengan 300.000 rakaat. Yang 20 rakaat, kali 30.000, 600.000 rakaat. Wah mantap kan? Yang 30 rakaat, kali 30.000, 900.000 rakaat. Nah makanya banyak-banyak kan kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah udah berapa ini? Udah 28. Nah, apa sambil nunggu ini ya. Sebelum saya ngomongin bisnis digital, ngomongin Lailatul Qadar dulu sambil nunggu ya. Sama-sama dapat ilmunya insya Allah ya. Dunia akhirat dapat. Kalau yang sedekah 100.000, jangan 10.000 ya. Kalau yang sedekah 100.000, kalau dikaliin 30.000 malam. Wah, apa ngitungnya ya? 30.000 malam kali 100.000 rupiah. Sedekahnya anggap aja 100.000 ya. Itu sama dengan 3 miliar jamaah sekalian. Jadi kalau sedekah 100.000 rupiah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya sama dengan sedekah 3 miliar. Masya Allah. Ya. Lah kalau sedekahnya 1 juta, wah mantap ya. Kalau sedekahnya 1 juta kaliin 30.000, berarti berapa? 30 miliar. Masya Allah. Jadi mulai besok, Ibu Bapak sekalian, ya, siapin duit buat sedekah yang banyak. Ya. Siapin waktu buat baca Quran yang banyak. Tapi bacanya di masjid ya. Jangan sampai bolong sholat tarawih di masjidnya mulai besok malam. Kalau di kompleks saya, di warga sini ini, alhamdulillah sih biasanya kalau 10 malam terakhir tuh malah masjidnya luar biasa. Pokoknya rame meriah ya. Ini karena pandemi aja, jadi nggak boleh rame-rame. Jadi ya nggak disiapin makan, nggak disiapin kajian. Seorang biar iktikaf masing-masing. Tapi biasanya ada kajiannya, ada sholat tengah malamnya, ya, siapin sahurnya. Prasmanan biasanya sekitar 150. Ya, padahal warganya cuma sekitar 200 kakak, tapi yang hadir bisa 150-an tuh. Ya. Berapa orang nih? 19, 20. Wah, kayaknya udah jam 9, udah jam 8.41, udah lewat 10 menit dari yang kita rencanakan. Tapi sudah kita mulai tadi kan nggak apa-apa. Saya mulai dengan ngaji akhirat dulu ya. Tadi masalah Lailatul Qadar. Baik, Bapak Ibu mitra keling semuanya, saya akan mulai tentang bisnis digital dalam pandangan Islam ya. Sekarang saya akan sampaikan kajiannya, kajian di bulan Ramadan
untuk Mitra Keling seputar bisnis digital. Bentar, saya mau buka slide saya. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mau bertanya nggak apa-apa tulis di kolom chat ya. Kalau mau bertanya bisa ditulis di kolom chat. Ini bisa share screen. Alhamdulillah bisa share screen. Nah, saya mau share screen dulu. Nah, bukan yang ini, saya mana share screen-nya. Oh, nggak bisa ya. Mana? Baik, nah ini udah kelihatan ya. Bisnis digital dalam pandangan Islam. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ingin sampaikan, ini materi yang sering hampir setiap pertemuan saya sampaikan. Memang ini harus hafal. Bahwa di dalam kajian fikih bisnis, itu ada kaidah yang berlaku, al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum dasar bertransaksi dalam muamalat adalah boleh dikerjakan, kecuali ada dalil yang menunjukkan haramnya. Maksudnya gini Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam berbisnis itu, kita tidak harus merujuk kepada model bisnis yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kita boleh, mau bisnis itu apa aja boleh, kira-kira gitu prinsip dasarnya. Walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun belum ada di zaman Nabi, tidak masalah. Ini konsep dasarnya ya. Ini berbeda dengan masalah ibadah. Kalau kita bicara tentang sholat, bicara tentang puasa, bicara tentang haji, kita tidak boleh membuat model-model baru, cara-cara sendiri di dalam menjalankan ibadah. Kalau kita sholat, ya kita ngikutin sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ruku, nah seperti inilah ya kira-kira. Kalau sujud, ya seperti yang kita lakukan selama ini, 7 anggota badan kita tempelkan di tempat, di tanah, tempat sujud kita. Mulai dari jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Itu sujud yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sujudnya ala freestyle. Ya. Sujud yang benar itu ya sujud seperti yang selama ini kita sholat. Kalau sujudnya model baru, freestyle, ala game, Free Fire, gimana? Nggak boleh. Ini masalah ibadah ini ya. Kalau sujud itu masalah ibadah. Jadi kita harus ngikutin apa adanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah ngajarin sujud freestyle. Nggak tahu ini Bapak Ibu Mitra Keling tahu sujud freestyle nggak ini? Ini sujudnya ala game ya. Ada game itu game apa namanya Free Fire. Itu ngajarin cara sujud yang freestyle itu. Ini ditiru sama anak-anak, ini nggak boleh. Ya, apalagi dewasa niru, kebangetan saya bilang. Kenapa? Karena sujud itu masalah ibadah. Kalau ibadah itu nggak boleh merekayasa, berinovasi, ya kreatif nggak boleh. Kalau dalam masalah bisnis boleh. Ya, zaman dulu nggak ada bisnis begini, sekarang kita begini boleh. Zaman dulu nggak ada bank, sekarang pakai bank. Zaman dulu nggak ada asuransi, sekarang asuransi. Zaman dulu nggak ada multi level, sekarang ada multi level. Gimana? Hukum dasarnya diperbolehkan. Ya. Jadi maaf, yang baru senang belajar Islam, jangan saya nanti keliru. Ini multi level nggak boleh, ini kenapa nggak ada dicontohkan oleh Nabi? Ini digital network marketing haram, kenapa nggak dicontohkan oleh Nabi? Nah ini salah ya, karena ini masalah bisnis, jangan disamakan dengan masalah ibadah mahdoh, gitu ya. Baik, ini poin pertama. Poin kedua, slide yang ini mau saya tampilkan kembali, Bapak Ibu sekalian, ya, slide saya ya. Tadi ini sudah berikutnya nih ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jual beli, ini kita contohkan bagaimana sih
jual beli, ya perkembangannya dari dulu sampai sekarang gimana? Zaman dulu ya, sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dikenal yang namanya barter. Jadi kalau orang mau jual beli itu ya tukar barang dengan barang. Sampai di zaman Rasulullah masih ada, masih berlaku. Ya. Barter itu dalam fikihnya yang namanya jual beli juga. Jual beli itu setiap pertukaran barang dengan barang, harta dengan harta itu disebut dengan jual beli. Mau pakai barang ya jual beli, mau pakai uang ya jual beli. Nah zaman dulu jual beli awalnya barter, tukar barang dengan barang, kemudian berkembang, ya ada pasar tradisional. Penjual dengan pembeli ketemu di suatu tempat, kemudian tawar menawar, kalau cocok jadi beli, kalau nggak cocok ya nggak jadi beli. Kemudian berkembang, ada pasar modern kayak supermarket contohnya, nggak boleh ada tawar menawar. Barang-barang sudah ada bandrolnya, ini harganya sekian. Kalau mau beli, kalau nggak mau ya udah diem. Nah, ya. Kalau punya duit beli, kalau nggak punya duit ngutang gitu ya. Ya, ngutang kalau bisa bayar ya, kalau nggak bayar nggak bisa bayar jangan. Utang itu dibawa mati. Yang nggak bayar utang nanti ditagih di akhirat. Orang yang nggak bayar utang di akhirat ditagih. Kalau bayar gimana di akhirat? Bayar pakai amalnya. Ya, pahalanya digunakan bayar utang. Kalau kurang dosanya orang itu dipindahkan ke kita loh ya. Makanya ya kalau lagi di supermarket kalau kira-kira nggak mampu beli jangan beli. Ada kartu kredit Ustadz ya, kartu kredit kira-kira bisa bayar nggak? Bonusnya cukup nggak? Nah kalau nggak cukup jangan ya. Oke, ini jadi ada barter, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Kemudian berubah rada modern, ada delivery system. Dulu tuh ya, delivery system yang saya maksud tuh dulu gini. Orang kalau mau beli telepon dulu, telepon. Pak, saya mau beli nasi gorengnya dong, anterin ya ke rumah saya. Ya, oke Pak, siapin duit Pak ya. Ya, duitnya nanti harganya sekian. Oke, itu delivery system ya. Kemudian berubah, berkembang ya, yang namanya ada toko online, jual beli online tapi sistemnya pakai toko ya. Jadi orang bikin toko tapi di internet, ya, barang-barangnya dipajangin semua, yang mau beli bayar transfer nanti barang akan diantar. Sekarang masih ada ini ya, toko online masih ada. Tapi sekarang yang paling tren sekarang adalah modelnya marketplace. Ya, sekarang marketplace. Ini yang paling tren jual beli saat ini, modelnya model marketplace. Apa aja sekarang modelnya marketplace Bapak Ibu sekalian. Jualan nasi goreng pakai marketplace. Ini maaf nih kalau saya ngasih contoh ya. Kalau nggak dikasih contoh takutnya kurang jelas ya. Jual beli makanan sistem antaran. Kalau di Jakarta ini maaf nih ada Gojek ya, ada Grab. Itu contoh. Kan kita beli makanan tapi lewat marketplace. Jadi ini menyiapkan sistem gimana orang bisa jual beli. Wah ini ada yang dari Dubai nih, Ibu Heni ya. Ahlan wa sahlan Bu Heni ya. Wah. Saya terakhir ke Dubai tahun 2019 ya. 2020 sebelum itu ya, pandemi ya. Ini ada tentang COD segala macam. Oke, nanti insya Allah saya respon ya. Jadi kembali ke marketplace ya. Sekarang ini modelnya model marketplace semua. Ya, kita jual produk-produk keling juga bisa lewat marketplace. Kita jual saham juga sebenarnya lewat marketplace. Orang mau naik ojek juga marketplace. Nah, ada yang keren baru sekarang nih. Keren Pak Bambang Joko, keren. Ya. Nah, sekarang nih, nanti saya bahas juga ya. Karena ini menyangkut digital. Mata uang digital. Wah, yang paling keren. Cryptocurrency, Bitcoin. Wah, itu juga cara jual belinya pakai marketplace semua sebenarnya. Reksadana sekarang pakai marketplace. Ya. Jadi intinya sekarang, yang sekarang ini, jual belinya tuh melalui marketplace. Adapun COD itu hanya cara atau teknis pembayarannya. Cara pembayarannya gimana nih? Apakah tunai, apakah kartu kredit, apakah COD. Tapi bagaimana tempat jual belinya? Pasarnya itu adalah melalui marketplace, begitu ya. Ini adalah perkembangan jual beli. Yang kira-kira saya katakan Bapak Ibu sekalian, gimana nih Ustadz, jual beli yang modelnya begini kok berubah-ubah? Ya nggak masalah.
Kan pada dasarnya berbisnis itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Caranya bagaimana? Nggak apa-apa. Yang penting nanti ada rambu-rambu. Ada batas-batas yang nggak boleh diterjang, yang biasanya kita kenal dengan istilah maisir, gharar, riba, dan batil. Yang penting transaksinya nanti tidak mengandung riba, tidak mengandung maisir atau judi, tidak mengandung gharar, penipuan, tidak mengandung akad-akad yang batil, akad-akad yang tidak dibenarkan dalam Islam, gitu. Selama bebas dari maisir, gharar, dan riba, mau pakai marketplace, mau pakai COD, mau delivery system, terserah saja. Mungkin nanti suatu saat, ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun, mungkin akan ada teknologi baru dalam jual beli. Wah, nggak tahu, entah gimana. Katanya nanti akan dikembangkan sistem blockchain. Wah, sistem jual beli dengan blockchain gimana? Nggak tahu nanti. Ini belum ada, saya belum tahu ya. Ya. Kalau jual beli uang digital sih saya sudah tahu, tapi nanti saya bilang jangan dulu ya, jangan dulu. Saya cuma baru cerita tentang perkembangan jual beli itu beginilah kondisinya. Nah, sekarang saya tunjukkan slide-nya lagi. Bentar ya. Saya share screen lagi. Ini tadi kan bicara tentang teknis jual beli yang berubah. Nah, kalau sudah masuk ke marketplace, ini sekarang sebenarnya kita sudah masuk kepada era digital. Jual beli dengan sistem digital, ya. Marketplace itu sudah mulai masuk ke dalam fase-fase digital berarti. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang perkembangan alat tukar, kalau kita jual beli, dan tadi saya katakan, dulu awal-awal itu adalah menggunakan barter. Korma dijual dengan onta, gitu contohnya ya. Nanti beras ditukar dengan baju. Bahasa Arabnya, bahasa fikihnya sama aja, itu namanya jual beli ya, itu jual beli ya. Bahasa kita mungkin barter ya. Nah, dulu awal-awal orang kalau jual beli alat tukarnya apa? Nggak ada alat tukar, pakai barter. Kemudian berkembang pada zaman berikutnya ada si alat tukar, tapi alat tukarnya pakai batu-batu dibentuk, entah gimana syaratnya ya. Ada syarat-syarat tertentu, itu nanti bisa menjadi alat tukar. Kemudian berkembang. Nah, jadi emas. Nah, ini yang paling ngetren sampai sekarang ya. Alat tukarnya itu adalah emas yang disebut dengan dinar dan atau perak yang disebut dengan dirham. Nah, di zaman Nabi itu sudah dikenal uang emas dan uang perak yang disebut dengan dinar dan dirham. Tapi sebenarnya sebelum zaman Nabi sudah dikenal itu dinar ya. Tapi yang dipraktekkan di zaman Nabi umumnya adalah dinar dan dirham plus barter. Setelah itu berkembang. Ada uang logam. Uang logam ya, kayak kita punya 1.000 rupiah, 500 rupiah itu uang logam. Dan ada uang kertas. Ya. Jadi ada uang logam dan ada uang kertas. Ini alat pembayaran dalam jual beli. Nah, ini kalau bahasa ekonominya disebut uang kartal istilahnya ya. Nah, kemudian berubah, bukan berubah sih, nambah lagi. Alat pembayaran ada yang namanya uang giral. Uang giral itu sampai kasih keterangan di sini. Uang yang dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo dan tagihan. Ya, gampangnya ada cek, ya, ada giro gitu ya. Jadi kertas, tapi ada nilai uangnya karena untuk mengeluarkan kertas itu kita harus taruh uang di bank, gitu loh, taruh di bank. Nah, jadi sebenarnya ini sama dengan uang tapi diringkes, gayanya modelnya diperbarui dengan uang giral, ya. Giro lah, itu giral dari kata giro. Nah, sekarang sudah berubah lagi. Sekarang jadi uang elektronik. Sekarang kita mau masuk tol, bayarnya pakai elektronik. Mau bayar parkir, pakai uang elektronik. Kartunya mah sama aja begitu. Tapi beda-beda. Kartu saya dengan kartu Bapak Ibu beda-beda. Ada yang bisa sampai tol ke Jawa Tengah, kalau dari Jakarta ada yang cuma sampai Cikampek. Kenapa? Isinya beda ya. Isinya beda. Nah, uang elektronik. Nah, sekarang yang paling baru sekarang uang digital atau uang kripto atau cryptocurrency ya. Ini saya tulis uang kripto atau uang digital on progress. Nah, yang paling terkenal itu sebenarnya adalah Bitcoin. Ini karena kajian kita tentang bisnis digital saya jelasin semua, tapi nanti fokusnya bukan ke sini ya. Fokusnya bukan ke sini. Fokusnya ke digital network marketing kita. Tapi sekedar tahu ya, sekedar tahu. Bitcoin itu adalah uang elektronik yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto sejak tahun 2009 ya.
Nah, sekarang itu banyak ya uang yang kayak Bitcoin itu banyak, bukan cuma Bitcoin doang. Bitcoin itu yang paling terkenal, yang paling mahal. Satu Bitcoin itu harganya saya lihat hari ini, malam ini nih maksudnya berapa? Satu Bitcoin itu hari ini, detik ini ya, harganya sudah 839 juta. 930.000. Jadi hampir 840 juta satu Bitcoin. Wah, kalau yang murah itu namanya ada tuh Ana Coin, Mira Coin, ya itu ada itu namanya Polygon, ya Algorand. Nah itu diantaranya. Ini termasuk bagian daripada bisnis digital. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya saat ini untuk cryptocurrency mata uang ini belum sesuai dengan syariah karena ada hal-hal yang dilanggar, ada hal-hal yang belum diperbolehkan. Ya, di antaranya apa? Dalam hadis dijelaskan kalau jual beli mata uang itu harus ada serah terimanya secara tunai. Ya. Ini belum bisa serah terima secara tunai. Terimanya nanti tetap aja rupiah, belum bisa terima Bitcoin, terima Dogecoin, Litecoin, Miracoin, Anacoin belum bisa diserah terimakan. Jadi saat ini belum. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, fokus saya bukan di digital sampai ke sono ya, tapi digital yang digital network marketing. Oke, itu tadi sudah saya kasih gambarannya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya share lagi screen saya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang digitalisasi dalam bisnis? Saya katakan, digitalisasi itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, ya. KTP kita dulu itu ditulis di kertas, sekarang KTP-nya udah KTP elektronik, itu udah digital, ya. Jadi kartunya itu bisa untuk membaca sampai mata retina mata kita udah terbaca di dalam KTP kita, itu bagian daripada digital. Ya memang kalau di dalam Al-Quran itu kita merkum, ya. Jadi saya itu dulu bingung awal-awal waktu masih kecil nih ya, saya waktu masih SD SMP, itu ada dalam kitab-kitab yang berangka. Markum itu digital, yang digital itu gimana sih? Kok buku digital, bingung itu dulu saya ya, nggak paham saya. Buku kok didigitalkan, digit itu kan artinya angka ya. Kok buku digital, transaksi digital, uang digital, maksudnya digital gimana? Lah kok di Al-Quran ada kata markum bahasa Arabnya ya, markum digital. Gimana sih itu kan? Dulu saya terus terang bingung. Ternyata sekarang buku-buku saya yang namanya hard copy, berapa lemari itu, sekarang kayak nggak ada gunanya ya. Kenapa? Sekarang bukunya itu sudah pakai digital ya. Ya, bukunya udah pakai digital. Jadi di dalam laptop saya bisa buka kitab apa aja ibaratnya ya. Ini saya tunjukkan. Kaitannya digitalisasi dengan bisnis digital nanti ya. Nih, tunjukin lah. Enak kalau online karena saya bisa share screen kan, enaknya share screen ya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan. Di mana? Sebentar, belum kelihatan. Salah tadi, share screen-nya. Hentikan berbagi layar, ya. Sebentar ya. Nah ini nih, mudah-mudahan berhasil. Berbagi layar, bagikan layar Anda. Nah ini Bu, Bapak sekalian ya. Nih, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin. Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Sampai pada ayat di sini. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum markum. Kitab-kitab yang digital. Dulu saya bingung loh Bu, waktu masih SD Bapak Ibu sekalian. SMP, Sanawiyah, Aliyah itu masih bingung. Kitab digital itu gimana ya? Saya bayangin dulu nggak percaya juga. Waktu masih kecil. Mosok catatan amal nanti akan dibuka semua. Semua dicatat katanya. Catatannya segede apa dong?
Ya. Kalau catatan amal orang dari kecil sampai mati dicatat semua seluruh dunia. Ternyata sekarang udah zaman digital. Ini ya Bapak Ibu yang saya tampilkan ini. Ini mah ratusan bahkan ribuan kitab ini. Kitab apa aja, Quran, hadis, tafsir, macam-macam ada semua. Ya. Zamannya zaman digital. Nah, bisnis digital juga begitu. Dengan bisnis digital ini kita menjadi lebih ringkes. Jadi digitalisasi ya, digitalisasi itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dia pasti akan terjadi. Sudah disebutkan, diisyaratkan di dalam Al-Quran, fi kitabim marqum. Dengan digitalisasi, maka data yang banyak, orang yang banyak, barang dagangan yang banyak bisa diringkes. Ya, hanya di dalam HP. Gini bisa untuk apa aja. Termasuk daftar barang, nggak usah bawa katalog ya. Mau menghubungin orang juga nggak usah datang ke rumahnya satu-satu. Digital sekarang. Data orang pun digital, ada di Facebook ya, ada di WA, ada di Google Mail dan segala macam. Kita harus pinter-pinter ya, kita harus pinter-pinter memanfaatkan teknologi ini, digitalisasi ini. Jadi maksud saya, kita nggak bisa, Islam nggak bisa melawan digitalisasi dan memungkiri digitalisasi, nggak bisa. Digital ini adalah sebuah fakta ya. Dan Islam itu kan agama yang istilahnya ada yang murunah, ada yang thawabit. Ada bagian-bagian dari ajaran Islam yang tetap, yang tidak boleh dirubah. Contohnya Allah itu satu, itu ajaran yang nggak boleh dirubah. Sholat 5 waktu itu wajib, itu nggak bisa dirubah. Tapi ada bagian-bagian yang sifatnya adalah lentur, bisa menyesuaikan. Contohnya, berdagang itu boleh, cara berdagangnya bagaimana? Nah, itu ngikuti perkembangan zaman, thawabit dan murunah, begitu ya. Jadi, digitalisasi nggak bisa ditinggalin Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu nggak bisa bilang, bisnis digital haram. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan sunnah. Bisnis digital haram, karena nggak ada di zaman Nabi. Nggak boleh begitu. Patokannya, kaidahnya tadi sudah saya bilang, al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Itu bukan patokan dari saya, itu dari hampir semua ahli fikih ya. Sudah menyepakati tentang kaidah itu. Baik, saya share lagi screen saya. Silakan kalau yang mau bersiap-siap, udah mau bertanya, udah jam 9 soalnya, berarti udah setengah jam ya. Udah setengah jam, paling-paling kan 45 menit ya presentasi ya. Habis itu nanti tanya jawab. Digitalisasi bisnis bisa diterima. Jadi artinya bisnis digital pada dasarnya boleh diterima oleh Islam dengan catatan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan yang kita kenal dengan istilah maisir, gharar, riba dan batil. Maisir itu artinya judi, gharar itu penipuan, riba itu penambahan yang tidak dibenarkan, batil akad yang tidak sesuai dengan syariat. Untuk menghindari maisir, gharar dan riba, maka perlu aturan. Ya. Aturan dalam bisnis digital bagaimana? Nah, ini ya, ini mulai masuk nih yang terkait dengan bisnis Bapak Ibu sekalian sebagai mitra Keling. Maaf, sebentar saya minum dulu. Sambil Bapak Ibu pada baca, saya minum sebentar. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar fikih, itu selalu ada pembahasan tentang syarat dan rukun. Jual beli pun ada syarat dan rukunnya. Nah, di antaranya yang ingin saya tekankan pada malam ini, yang namanya jual beli itu pasti ada penjual dan ada pembelinya. Nah, ini yang saya tekankan. Nggak boleh Bapak jual beli dengan robot. Ternyata nggak ada yang jualan itu cuma robot doang. Ya. Atau tidak ada yang beli robot, bohong-bohongan. Bapak satu orang tapi ya jual juga, ya beli juga karena pakai robot. Ya boleh. Harus ada penjual dan pembeli. Namanya jual beli ya. Kalau memang bisnisnya jual beli. Nah, ini yang penting berikutnya. Penjual dan pembeli. Artinya orang yang berakad dalam bisnis digital itu harus memiliki kecakapan dan memiliki hak untuk bertransaksi. Istilahnya kalau dalam kitab fikih, memiliki ahliyah dan wilayah. Kalau saya sesuaikan dengan bisnis Bapak, dalam konteks bisnis digital network marketing, atau yang nama dulunya itu adalah multi level marketing. Kalau di dalam istilah syariahnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Maka, ada ketentuan. Dalam undang-undang, dalam kesepakatan juga,
bahwa orang yang menjual itu harus menjadi member. Kalau nggak jadi member, nggak boleh jual. Maka mestinya Bapak Ibu sekalian, supaya bisnis digitalnya halal, sesuai dengan syariah. Saya katakan, harusnya yang jual mencantumkan ID-nya. Ini yang benar ya. Nah, jadi ID-nya, penjualnya siapa? ID-nya sekian sebagai mitra Keling. Ya, ini kalau mau jalanin sesuai syariah mestinya begitu. Ini masih edukasi nih, banyak yang menyembunyikan ID-nya. Kenapa? Karena dia mau melakukan goror, dia mau melakukan maisir, dia mau melakukan kebohongan, maka nggak berani menunjukkan ID-nya. Tapi kalau lihat kita fikir, lihat harus jelas siapa penjualnya, siapa pembelinya harus jelas. Ya, ini ketentuan bisnis digital ya nomor satu yang ingin saya. Yang kedua, penjual wajib mematuhi perjanjian kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain. Bapak Ibu sebagai penjual, ada sebagai penjual yang nggak punya barang. Bapak Ibu sebagai penjual, kan ikut nebeng, numpang, jualan di marketplace. Itu kan ada persyaratan-persyaratan. Bapak Ibu harus ikutin persyaratan-persyaratan dan ketentuannya. Ya, termasuk Bapak Ibu sebagai penjual produknya Keling, kan ada kesepakatan dengan perusahaan Keling. Perusahaannya apa? Keling. Kesepakatannya apa? Misalnya, Bapak Ibu tidak boleh menjual di bawah harga yang ditentukan, cutting price atau undercutting dalam masalah harga. Sudah diterbitkan fatwa, opini dari Dewan Syariah, 3 orang ya, saya, Profesor Jai, dan Ustadz Fahmi Salim. Waktu itu sudah membuat opini penjelasan tentang cutting price dalam bisnis digital network marketing. Ini nggak boleh karena Bapak Ibu ini menyakiti orang lain, mudorot bagi mitra-mitra Keling yang lainnya. Dan Bapak Ibu melanggar perjanjian dengan perusahaan. Ya, jadi dalam bisnis digital, ini yang saya sorot sekarang, kesalahannya di mana? Kesalahannya ini banyak member yang nggak beres nih. Tapi ini yang salah membernya, bukan perusahaannya. Ya, jadi Ustadz itu kan katanya syariah kok, itu kan yang salah membernya. Nah makanya karena yang salah membernya, ya kita tidak katakan perusahaannya tidak sesuai dengan syariah, tapi banyak ini membernya yang belum pada jalanin syariah. Ibaratnya begini dah ya, maaf ya, ini banyak yang masuk Islam, tapi pada nggak mau sholat. Banyak yang sudah mau masuk Islam, tapi nggak mau bayar zakat. Ini masuk ke Keling ya sebagai bisnis syariah, tapi belum mau menjalankan aturan-aturan bisnis digital yang sesuai dengan syariah. Terus gimana dong? Ya sekarang diajarin dulu lah, dinasihatin ya, dikasih tahu caranya begini-begini. Besok-besok ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai berani mencantumkan ID dalam jual beli secara digital. Ya. Kalau udah ada ID-nya, insya Allah jualannya akan jujur, baik-baik semua. Kalau jujur dan baik-baik semua, insya Allah semuanya akan terlindungi. Kalau banyak yang bohong, ID-nya bohong-bohongan, ya, harganya juga bohong-bohongan, merusak yang lain. Hanya orang-orang tertentu saja yang pintar menipu, nanti yang sukses. Yang tertipu, nanti yang gagal. Nah, maka itu tadi sebagian dari aturan bisnis digital. Oke, sebentar, saya tampilkan lagi. Jam 9.10. Kayaknya kalau dari waktunya udah 40 menit. Tinggal 5 menit lagi supaya 45 menit nih. Baik. Nih, barang yang dijual adalah barang yang halal. Termasuk barang yang nggak halal itu apa? Barang palsu. Barang palsu kan Bapak pembohongin orang. Ya. Nah, kalau barangnya, produknya di Keling sih, alhamdulillah barang-barangnya memang barang halal. Tapi bukan berarti halal itu semuanya boleh dimakan. Kacamata nggak boleh dimakan. Ya. Black jam nggak boleh dimakan. Sabun transparan nggak boleh dimakan. Maksudnya halal untuk digunakan. Kalau yang omega ya boleh dimakan. Ya. Madu boleh diminum. Sabun boleh dipakai mandi. Gitu maksudnya. Ya. Black jam bisa buat merawat muka biar tetap cantik, awet muda, suaminya betah, suaminya nggak ngelirik sono sini, gitu kan? Kan wanita yang baik itu kan katanya Rasulullah gimana? Istri yang baik itu adalah kalau dilihat suami nyenengin. Ibu kalau pakai lipstik, pakai dandan-dandan itu niatnya apa? Biar suami saya itu kalau ngelihat saya seneng.
Jangan suami orang lihat saya seneng ya. Makanya berhiaslah ketika di rumah. Kalau di rumah itu dandan yang cantik. Supaya apa? Suaminya pada ngelihat itu seneng, lihat istrinya masing-masing. Niatnya begitu. Ya, bagian-bagian dari kecantikan itu yang dijual, niatkan ke sana. Ya. Jadi barang yang dijual harus halal. Halal dikonsumsi, apakah dimakan ataukah dipakai sesuai dengan peruntukannya dan tidak berbahaya. Dan tadi saya katakan di antara barang halal, barang yang haram juga adalah barang yang palsu. Karena masalahnya mengandung unsur kebohongan. Kemudian berikutnya, bisnis digital kita tidak boleh ada unsur goror. Goror itu penipuan. Penipuan itu diantaranya tadi ya, barangnya ternyata nggak asli. Atau barangnya yang dipasang itu tidak sesuai dengan barang yang dijanjikan. Atau, ini kalau bahasanya di multi level, istilahnya ada overclaim di digital network marketing. Ini ada overclaim. Bapak, Ibu jualan kopi. Kopi ya kopi lah ya. Tapi maaf nih, kadang-kadang iklannya, saya juga ngelihat ya. Iklannya berlebihan, nanti bisa begini, nggak boleh itu ya. Misalnya ini Omega nanti bisa begini-begini, overclaim lah. Nanti itu bagiannya Mbak Fatma sama Pak Bayu biasanya kan ngingetin. Jangan overclaim itu goror, bohong. Nah, bilang aja sesuai dengan brosurnya untuk menjaga kesehatan. Di antaranya manfaatnya dari sisi kiri. Tapi jangan bilang mengobati. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai ini dijamin sembuh, ini nggak boleh. Itu goror itu, kadzib. Goror itu kan artinya kan penipuan. Ya, nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan kan Allah. Kok bilang menyembuhkan ya? Kemudian barangnya katanya ini produk keling, ternyata barang palsu Bapak Ibu jual. Ya kan? Bikinan dari Senen sono ternyata. Habis barang dari keling mahal, saya cari yang palsu aja deh yang murah dijual. Barang bilangnya pakai keling. Nah, barang palsu ini barang haram. Nggak boleh ini di bisnis digital ya. Tinggal satu lagi slide saya terakhir nih. Masih seputar ketentuan bisnis digital. Dalam hal penjual hanya sebagai wakil dari pemilik barang, ini dalam konteksnya adalah jual beli dropship ya. Maka wakil hanya boleh menjual sesuai kesepakatan dengan wakil dari sisi cara pembayaran, harga dan keuntungan. Maaf Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak menjual, Ibu menjual dan Bapak belum belinya barangnya. Kan banyak ustadz yang mengatakan nggak boleh itu dropship haram. Kenapa? Nggak boleh kita menjual barang yang bukan milik kita. Nah, saya kasih tahu nih, itu kalau nggak dapat izin. Ya kalau diizinin yang punya barang ya boleh lah. Itu staf marketing properti yang jualan rumah itu kan bukan rumah dia, rumahnya perusahaan, ya kan? Yang jualan mobil itu karyawan-karyawan di dealer kan bukan mobil dia, mobilnya perusahaan. Kok dia jual? Tidak boleh menjual barang orang kalau nggak diizinin. Kalau Bapak Ibu jual barang-barang punya perusahaan keling dalam hal ini, kan diizinin sama keling. Ya nggak masalah dong. Itu namanya wakalah. Bapak Ibu menjadi wakilnya perusahaan untuk menjual barang-barang perusahaan. Karena Bapak Ibu menjadi wakilnya perusahaan, maka Bapak Ibu harus jujur dengan wakil. Harus sesuai dengan perjanjian dengan wakil. Kalau dibilang, ini kamu jual 100.000 ya, jual 100.000. Jangan Bapak disuruh jual 100.000, Bapak jual dengan harga 50.000. Saya rugi nggak apa-apa. Nah, nggak boleh. Ini yang bikin nggak halal. Bisnis dropshipnya ya. Bisnis dropshipnya jadi nggak halal kalau begini. Kenapa? Bapak nggak mematuhi perjanjian dengan pihak yang memiliki barang yang bahasa Arabnya muwakil tadi ya. Tadi masih ada 2 poin lagi. Di slide terakhir tadi kan 2 poin lagi. Nah, terakhir. Habis ini saya akan memantau kalau ada pertanyaan. Dalam hal jual beli barang yang belum wujud, ya istilahnya dalam bahasa Arab salam, bukan assalamualaikum, bukan. Salam tapi tulisannya kalau bahasa Arabnya nggak pakai alifnya, salam ya. Itu jual beli sistemnya pesanan ibaratnya. Barangnya belum jadi, belum selesai dibuat. Mungkin bahasa di dalam bisnis digital adalah pre-order. Maka pembayaran dilakukan secara tunai. Jadi kalau di dalam Islam, kalau mau pre-order justru pembayaran secara tunai. Kalau belum bayar itu namanya belum jual beli, itu baru apa?
wa'ad namanya, atau muwa'adah, rencana jual beli. Kalau belum bayar, barangnya belum dikasih, ya nggak apa-apa. Tapi itu namanya belum jual beli ya, itu baru rencana. Rencana itu berarti bisa dibatalin. Jadi nanti kalau misalnya, kalau sistemnya pre-order dan belum bayar, ya, si penjual nanti kalau misalnya ada pembeli yang membatalkan, jangan marah-marah. Kan namanya juga baru pre-order, baru rencana, belum bayar juga. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akad salam, udah bayar tunai, pembeli udah membayar tunai, maka penjual wajib bagaimana barangnya itu ada sesuai dengan janji, waktunya, serah terimanya kapan. Ya. Maka pre-order itu tergantung kita mau pakai akad salam atau cuma pakai wa'ad muwa'adah, rencana jual beli. Kalau saya lebih suka kalau barang belum jadi dalam bisnis digital, rencana jual beli aja. Jadi nanti nggak usah bayar dulu, nanti kalau barangnya ada baru kita cash and carry atau COD tadi bahasanya, ya. Cash on delivery ya. Ini hanya pre-order saja, rencana jual beli. Nanti kalau barangnya ada, saya kirim Bapak Ibu bayar ya. Kalau nggak sampai, ya nggak usah bayar. Gitu ya. Yang terakhir, dalam hal marketplace, sebagai mediator antara penjual dengan pembeli, marketplace berhak menerima ujroh, upah atas layanan yang diberikan. Sekarang ini kan biasanya marketplace kan minta ini kan, ada upahnya dong. Dia kalau nggak dikasih upah gimana? Dia kan membuat sistem juga butuh duit. Itu juga ada yang rawat, ada karyawannya, butuh digaji juga. Ya, jadi kadang-kadang Bapak Ibu dipotong sama marketplace-nya Rp200, Rp300 protes. Ya, kalau nggak dapat ujroh, kasihan juga dia dong marketplace-nya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ya, kajian tentang bisnis digital dalam pandangan Islam. Coba saya lihat, tanya jawabnya. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, nggak biasa live di Facebook nih. Jadi, ini biasanya lewat Zoom, lewat YouTube ini karena ada yang biasanya kalau pakai Facebook biasanya ada operator, ada karyawannya. Ini malam hari ini saya coba sendirian ini, ya. Klaten Hadi, saya coba baca ada nggak pertanyaan-pertanyaan Ternate, Kaltim, Gorontalo, Purbalingga, Malino. Alhamdulillah dari mana-mana banyak ya. Ada Medan, Jogja, Labura. Labura mana ya? Saya belum pernah diajak ke Labura sih. Nah, benar tuh penjual tampilkan ID-nya. Ini baru benar. Nah, ini Pak Galuh komentarnya. Ya, iya Pak, kalau ngikutin aturan fikih harus gitu. Harus dicantumkan ID-nya. Jangan sampai ini nggak ada penjualnya, nggak boleh. Ya. Kemudian Kota Palu hadir, Mangkutana hadir, Tarakan hadir. Yang sembunyikan ID karena sedang melakukan pembohongan. Nah, ya begitulah biasanya ya. Bombana ya. Bu Liana Wijaya ini Liana yang karyawan apa Liana yang ini? Betul, yang salah membernya bukan perusahaan. Nah, betul. Jadi yang salah ini, ya kalau perusahaan ini DPS ngawasin. Kalau member kan kita nggak bisa ngawasin member. Yang membernya jutaan, yang bisa ngawasin member malaikat. Nah, tapi saya sebagai DPS bersama Ustadz Fahmi, ya ingin mendidik, memberikan edukasi, pendidikan kepada para member supaya jual belinya itu barokah, digitalnya itu, marketingnya itu halal, rezeki yang didapatkan itu insya Allah bisa meningkatkan ketakwaan, ya diajarin lah, nggak langsung disentil, nggak. Kan saya bukan, saya kan bukan tentara, bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa. Jadi kalau ada orang salah, bukan saya pukul, bukan saya tangkap, bukan saya penjara, enggak kok ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Kalau ada yang salah, dinasihatin. Karena sebagai ustadz kan tugasnya apa? Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah ini kita kasih tahu, overclaim itu goror ya. Pak Adri Munaf ya. Goror itu kan menipu. Wong tidak bisa menyembuhkan kok bisa menyembuhkan ya. Jadi overclaim itu termasuk goror. Dan ini nanti kalau misalnya ada yang nuntut, Bapak Ibu bisa dibawa nanti ke pengadilan. Maka jangan overclaim, biasa aja lah ya. Tapi di luar overclaim tadi kan saya nyebut kopi ya. Saya ingetin juga nih. Maksiat. Kalau maksiat itu haram di dalam apa aja. Bisnis digital ya haram, sekolah ya haram ya. Sampai misalnya jual beli ya haram, berteman juga haram kalau ada maksiatnya. Maksiat itu diantaranya apa? Pornografi. Nah ini loh yang jual kopi. Ayo Bapak Ibu tolong yang jual kopi. Yang sering saya ngelihat iklannya. Saya juga
Kadang-kadang lihat-lihat iklan. Keleng, member-member Keleng membuat iklannya gimana, yang bukan iklannya dari perusahaan ya, iklannya dari member nih. Jual kopi aja kok iklannya, naudzubillah min dzalik, Masya Allah, gambarnya. Janganlah Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti merusak nama baik Keleng juga. Nanti lama-lama kalau pada jualan kopi gambarnya begitu-begitu melulu, ini Keleng bukan sebagai perusahaan digital network marketing nih, ini perusahaan pornografi nanti dibilangnya ya. Janganlah, jual kopi biasa aja, khasiatnya kopi ini mengandung apa, ya bisa menambah begini, menambah melek, ya, atau menambah seger, atau menambah apa, saya nggak tahu detailnya satu persatu ya, tapi tolong ya, gambarnya yang jualan kopi di marketplace, jangan pakai gambar-gambar seperti itu. Kalau Bapak Ibu pakai gambar-gambar itu, berarti kan jualannya pakai maksiat. Kalau maksiat ya dosa. Kalau untung gimana? Ya untungnya jadi untung nggak halal. Sama dengan kita nyolong. Kan sayang. Udah ikut Keleng, ini syariah, ikut training-training, jualnya dipakai di bumbu-bumbuin pornografi sampai begitu. Saya malu loh kalau ngeliat iklan ya yang dibuat sebagian member tentang kopi itu ya. Lihat, jijik ya saya bilang. Apa ya? Ini lama-lama akan menjatuhkan nama baik Keleng ya. Dan itu Keleng berhak, maksudnya perusahaan Keleng berhak menuntut Bapak Ibu loh kalau misalnya ya. Nanti kalau Pak Bayu udah tegur pada nggak mau, Bapak Ibu bisa dituntut. Kenapa? Ini akan merusak nama baik Keleng. Jangka panjangnya akan merusak. Kita harus jadi bisnis yang keren itu loh. Digital network marketing itu bukan mengandalkan pornografi, mengandalkan sistem yang bagus, yang luar biasa. Itu digital network marketing ya. Apalagi nih. Madinah, Saudi Arabia hadir menyimak, Masya Allah, Alhamdulillah ya ada yang di Madinah. Ini Madinah ini belum buka puasa ini berarti ya. Ini pertanyaan, misalnya saya kulaan 1 juta, terus saya jual 5 juta, halalkah hasilnya atau labanya? Halal, asal terjadi antarodin. Ya Bapak Ibu, ini kalau di luar ini ya, di luar bisnis Keleng ya, di luar bisnis Keleng, itu Bapak Ibu beli barang harganya 1 juta, dijual 5 juta. Kalau pasarannya segitu boleh, kalau di Keleng nggak boleh ya. Kalau di Keleng kenapa? Harganya udah ditentuin. Kalau 1 juta paling-paling harganya 1.200.000 ya. Jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi juga nggak boleh ya. Nanti nama baik perusahaan tuh jadi hilang. Orang nggak percaya. Nanti kalau orang jual barang produk Keleng kok beda-beda. Ini sebenarnya harga Omega berapa sih? Ada yang jual 120, ada yang 300, ada 120, ada 105. Ini gimana? Lama-lama orang nggak percaya. Malas beli produk Keleng. Kenapa? Terus harganya nggak jelas sih. Nah gitu. Bapak Ibu sebagai mitra harus mempertahankan nama baik perusahaan. Bapak Ibu harus mempertahankan bisnis Bapak Ibu di masa jangka panjang. Jangan hanya mikirin untung sekarang. Untung sekarang tapi habis itu bubar ngapain. Itu ya. Janganlah. Kita berpikir jangka panjang. Bapak Ustadz, kadang di Lazada itu banyak yang jual di bawah harga standar perusahaan. Itu gimana? Nah, ini nggak boleh Pak Dominikus ya. Ini kan apa tadi yang saya bilang, cutting price sudah sampai kita keluarkan opini dari sana. Nggak boleh, dosa ya, Bapak Ibu dosa ya. Jadi nggak boleh melakukan cutting price ya. Jazakallah Ustaz sudah diingatkan ya. Ini kan bulan Ramadan, tugas saya mengingatkan ya. Tawasau bil haq, alhamdulillah sama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pada mau mengamalkan. Ya, tugas saya menyampaikan kalau Bapak Ibu menjalankan, alhamdulillah. Ya, saya dapat pahala, Ibu dapat pahala, Bapak dapat pahala. Kalau enggak, saya udah enggak dosa, Bapak Ibu yang dosa. Kalau enggak menjalanin kan, yang salah-salah udah saya ingetin. Tapi masih pada dilanggar, ya udah yang dosa Bapak Ibu sendiri kan, bukan saya gitu ya. Ya Ustaz, jualan yang tak sadar ada maksiat ya. Iya, kalau ada pornografinya begitu maksiat. Ya, pakai gambar yang baik ya. Dawang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pernah juga Keleng ketika mau bikin iklan katalog zaman dulu tuh kita bilangin. Itu modelnya nanti nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh. Wah, kok banyak aturan. Iya, supaya halal gitu kan. Udah difoto, ulang lagi. Nah, foto lagi, ulang lagi. Kenapa? Modelnya salah. Itulah tugas kita memberikan nasihat. Kalau perusahaan kita nasihatin langsung. Kalau enggak ya istilahnya saya sentil kan, saya laporin kan. Tapi kalau Bapak Ibu saya ngelaporinnya gimana itu kan? Saya nggak bisa ngelaporin Bapak Ibu nanti yang ngelaporin Pak Bayu, dilaporin Pak Bayu nanti yang ngelaporin ke polisi kalau Bapak Ibu melanggar. Maka
Mari kita sama-sama kita perbaiki bisnis kita, digital network marketing kita dengan cara menjaga etika. Yakin deh, kalau etikanya itu bagus, bisnis ini jangka panjang. Tapi ketika Bapak Ibu merusak etika dalam bisnis, hancur dah lama-lama. Ya, entah bisnis Bapak Ibu atau bisnis perusahaan. Kalau semuanya rusak, nggak ada yang mengingatkan, nanti rusak perusahaannya. Tapi kalau Bapak Ibu yang rusak, ya bisnis Bapak Ibu yang rusak. Makanya perusahaannya tetap kita ingatin ya. Ini kan perusahaan syariah, betul Bapak Ibu sekalian ya. Pak Ustadz boleh tanya enggak? Boleh, silahkan ya, silahkan. Adem banget dengarnya, alhamdulillah. Padang hadir, Pak Suparlan Banyumas hadir. Kajian amal ma'ruf digital terkeren, alhamdulillah. Iklan kopi tolong dikondisikan, betul ya. Luar biasa ilmunya. Oke, sudah saya baca semua nih komentarnya, pertanyaannya. Kalau masih ada silahkan. Sebentar, Pak Amin, kita sampai jam berapa ini biasanya nih? Nah, saya lihat brosurnya, sampai lihat, lupa. Lihat brosurnya itu sampai jam berapa. Layarnya. Jam 20.30 sampai selesai. Oh, berarti boleh molor-molor, berarti boleh berarti ya. Tapi ini sudah jam 9.21.28. Sudah hampir 1 jam. Oke, saya lihat dulu. Masih adakah yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya ya. Saya tunggu nih. Terima kasih, kami sudah diingatin. Luar biasa perbatasan. Iya benar. Etika dan akhlak harus kita perbaiki dalam jualan. Nah, oke, saya sekarang sambil menunggu komentar atau pertanyaan. Saya ingetin Bapak Ibu sekalian. Di dalam Islam ada hukum, ada akhlak. Hukum fikih dan akhlak. Itu hal yang berbeda. Dan saya kasih tahu, Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, bukan menegakkan hukum saja. Kan Bapak Ibu sudah hafal hadisnya. Waktu SD, saya ingat waktu SD diajarin guru saya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Nah, kan? Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak itu lebih tinggi daripada hukum. Oke, ada yang nanya tentang black chat, nanti saya jawab ya. Pak Hendra tadi pertanyaan tentang apa ya? Coba ditulis ulang Pak, daripada saya scroll ke atas lagi. Tulis lagi nggak apa-apa Pak Hendra ya. Jadi akhlak itu lebih tinggi. Saya kasih contoh dalam masalah sholat ya. Dalam masalah sholat, orang sholat itu wajib menutup aurat. Auratnya laki-laki itu cuma dari pusar sampai lutut. Jadi kalau saya sholat nggak pakai peci, nggak pakai baju ya, pakai kaos oblong, sama pakai celana panjang. Kaos singlet, bukan oblong. Kaos singlet yang kelihatan keteknya ya, laki-laki tapi. Saya pakai celana panjangnya bukan panjang yang kantoran. Celana panjang yang buat main bola lah ya, sampai di bawah lutut. Kalau saya sholat gimana? Sah nggak? Sah. Kenapa? Udah nutup aurat. Tapi nggak sopan itu. Masuk sholat pakaiannya begitu. Nggak sesuai dengan akhlak. Begitu ya. Dan lagi, anak laki-laki, pengantin laki-laki itu kalau menikah nggak harus ada walinya. Jadi kalau misalnya pengantin nggak ada bapak ibunya, sah nggak? Sah. Pengantin nggak ada bapak ibunya, sah. Kalau yang laki-laki loh ya, bukan yang perempuan. Tapi kira-kira ya pantas nggak? Kira-kira pengantin perempuannya mau nggak kalau dilamar diajak nikah, keluarganya tapi nggak ada yang hadir? Ya. Calon mertuanya kira-kira mau nggak kalau dilamar? Misalnya saya ngelamar orang, nggak saya ajak bapak ibu saya kalau saya masih bujang ya. Ya nggak sopan lah begitu ya. Jadi itulah akhlak. Nah dalam jual beli juga ya ada hal-hal yang sifatnya hukum yang mau nggak mau harus dipenuhi. Tapi ada juga yang sifatnya etika ya. Ada hal-hal yang sifatnya etika itu dipenuhi semua. Etikanya udah Bapak Ibu tinggal baca etika bisnis yang ada dari Keling itu ya. Oke Bapak Ibu, ini ada yang bertanya tentang jual beli apa yang menjual black chat. Testimoninya pakai pornografi. Waktu itu saya sudah pernah menyampaikan. Karena black chat ini adalah produk yang ditujukan kepada para suami supaya dia bisa memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Niatnya harus diluruskan. Jangan dijual kepada orang yang belum nikah. Ya. Buat maksiat nanti ya, dijual kepada para suami untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangganya. Nah, terus nanti gimana? Kalau memang perlu gambar,
ya gambarnya jangan gambar pornografi. Kalau dipakai pornografi, ya nanti hasilnya jadi nggak halal karena bercampur maksiat. Keluarin keuntungannya yang dari jualan itu. Gimana dong caranya? Waktu itu saya udah kasih tahu. Misal, maaf nih ya, kalau misalnya jualan celana dalam, kan ada itu celana dalamnya kan. Kalau masang gambarnya, TPS sudah ngasih petunjuk kepada perusahaan. Pasang pakai manikin. Yang kayak itu boneka tuh ya. Pasangnya pakai boneka. Atau kalau pasang gambar orang, orangnya nggak boleh ada wajahnya. Jadi yang ditampilkan itu cuma maaf, celana dalamnya dan bagian tubuh yang di situ aja. Sehingga apa? Orang itu tidak berpikir tentang pornografi. Ini itu memang pakaian dalam. Karena nggak ada wajahnya ke atas, perut ke atas diilangin. Jadi jangan ditampilkan foto secara utuh. Kira-kira gambarnya begitu ya. Jadi nanti yang jualan barang-barang yang pakaian dalam, saya nggak tahu nama-nama produknya supaya lupa semuanya, nggak semuanya apa ya. Ada celana dalam, ada yang kayak korset yang buat apa pelangsing, gitu kan. Ada black jet, ada produk-produk lain yang memang itu adalah untuk bagian dalam. Seandainya mau ditampilkan bagian itunya aja. Jadi tidak ditampilkan bagian tubuh yang lain. Kalau misalnya celana dalam tadi saya katakan ya udah bagian dari pusar sampai ke lutut saja yang ditampilkan, nggak ada orangnya, ya nggak ada orangnya. Kalau orangnya kelihatan cantik nanti itu jadi pornografi, gitu maksudnya ya. Jadi jual black jetnya nanti caranya begitu ya. Ini ada yang nanya tentang di luar, ini maaf tidak saya jawab ya. Yang tentang trading Bitcoin, VTube ini tidak saya jawab, mohon maaf nih karena ini di luar tema ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya lah ya, di video-video saya yang di channel saya ya. Yang malam ini kita fokuskan ke digital network marketingnya Kelly ya. Ustadz, itu Pak Hendra ya, mohon maaf Pak Hendra ya. Ustadz, bagaimana cara yang baik ketika kita seorang muslimah mau mempromosikan jualan, maaf ya, celana dalam untuk kesehatan baju dalam, bagaimana caranya ya? Jujur kadang malu diposting di medsos, bagaimana sebaiknya? Tadi saya katakan, ya, jadi orientasi kita itu jangan ke pornografi, bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan bagian vital Bapak Ibu perlu menggunakan celana ini karena hasilnya begini. Fotonya dihilangkan wajahnya, sekali lagi dihilangkan wajahnya, ya. Hanya menampilkan foto celana dalamnya itu, atau kalau misalnya maaf BH, ya BH-nya nggak apa-apa. BH ini karena begini, ya. Jadi jangan tampilkan wajahnya, itu aja yang penting. Jangan tampilkan wajah. Kalau udah ada wajahnya, udah dah. Orang itu nanti gagal fokus ataupun salah fokus. Galfok katanya. Gitu ya, Ibu Novida ya. Pak Agus dari Pekalongan. Pak Ustadz mau nanya, gimana caranya kalau CH-nya minta tes customernya aja. Minta testimoni yang real, Pak Ustadz, tentang Black Jet. Yang dikasih tahu testimoni ini, tapi nggak usah disebutkan nama orangnya ya. Karena menceritakan tentang kondisi kamar itu nggak boleh. Ya, maaf Bapak Ibu ketika melakukan hubungan suami istri kan masuk ke dalam kamar, kamarnya dikunci, jangan sampai ada orang lihat. Lah kok malah diceritakan kepada orang waktu itu dengan gini. Jangan ya. Testimoninya itu pakai samar-samar. Ada ya yang begini. Ya usah disebutin. Saya itu dulu begini, sekarang, oh maaf nih ya. Saya itu dulu 2 menit, sekarang jadi 5 jam. Misalnya nggak usah diceritakan begitu ya. Ya, ini ada beberapa pengguna yang alhamdulillah saya tidak menyebutkan namanya ya, untuk menutupin aibnya, ini untuk jaga adabnya. Oh itu kalau kita pakai begitu terus, yakin deh Keling itu nanti akan dipuji orang. Ini pelaku pitra-pitra Keling itu orang-orang yang beretika. Nanti akan naik kelasnya. Ini saya amatin belakangan ini, kenapa omsetnya pada turun? Udah pada mulai meninggalin etika kalau saya bilang. Pada nggak sopan. Jadi apa? Ya tadi jualan kopi jadi kesannya kayak pornografi, jualan black jet. Jadi ini kayaknya jadi bisnis pornografi aja saya bilang. Ini salahnya membernya saya bilang. Dia menjatuhkan bisnis ini, maaf saya katakan, ini membernya sendiri. Lawang ini bisnis digital network marketing itu mengandalkan teknologi dan mengandalkan produk yang bagus. Ini malah membernya pada mengandalkan pada pornografinya. Ini yang membuat jatuh, ya. Maka saya berharap kita perbaikin sekarang kinerja perusahaan, kinerja mitra. Insya Allah omsetnya nanti balik lagi, ya. Insya Allah balik lagi. Karena kita yang merusak bisnis kita kalau saya lihat. Tadi yang bilang iklan kopi itu yang begitu banyak banget, iklan black jet juga begitu, sampai gambar-gambar lidahnya itu saya ya Allah, jijik saya udah bilang ke Pak Bayu,
Saya bilang ke Pak, ini tegurin aja Pak. Iya, kadang ditegur gini Ustadz, nanti ganti orang. Tapi kadang Pak Bayu udah cerita, udah saya tegur Ustadz, ini orang yang tegur. Tapi nanti besok ada lagi, ganti orang lagi. Gitulah ya. Jadi saya ingetin, ini mumpung di bulan Ramadan ya. Ini mumpung di bulan Ramadan, marilah kita berbagi. Insya Allah ya. Orang tahu sendiri kok. Ini tuh sebenarnya bisnis beneran, apa bisnis bisnis abal-abal. Kalau kita mengandangkan pornografi, pornografi itu identik dengan abal-abal, bukan bisnis jangka panjang, bukan bisnis yang keren ya. Pornografi itu kan bisnis esek-esek ibaratnya. Kita lawang bisnis produk bagus-bagus kok dimainin pornografi. Coba lihat, maaf nih saya mau mencontohkan apa ya, yang tidak ada kaitannya dengan Keling ya. Janganlah ya, ada produk kosmetik ya, ada produk sewalan sampo yang tidak pernah tuh macam-macam apa pornografi. Atau kalau pakaian nggak apa-apa pakaian ya, pakaian ada Robani. Oh, Robani itu nggak pernah pornografi, laku-laku aja kan. Ada perusahaan yang jual sampo, sekarang malah iklannya pakai kerudung itu kan. Kenapa? Orang tuh lihat, ini berkelas ini produk berkelas ini ya. Udah bukan lihat pornografinya. Jadi kalau yang ditampilkan pornografi, itu sebenarnya orang bukan tertarik pada produknya. Hakikatnya apa? Tertariknya karena lihat pornografinya sih. Apalagi kalau yang pornografi ini yang difoto orangnya cakep. Nah, jadi akhirnya apa? Ngelihat orang cakepnya bukan karena produknya. Lama-lama itu orang nggak percaya kepada produknya. Tergantung orangnya cakep apa nggak iklannya. Itu. Maka ya belajar berhemat juga. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar orang-orang yang mau berpornografi mahal-mahal. Udah hilangin aja. Tampilkan produk. Keutamaan produk, keunggulan produk. Itu yang perlu kita tekankan pada masyarakat. Ya. Masyarakat padahal awalnya itu udah percaya banget loh. Ya. Dengan produk-produk Keling yang bagus. Saya sendiri memuji loh ya. Produk-produk Keling itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan produk-produk yang sekelas, itu termasuk bagus dan harganya sangat relatif lebih murah. Kalau dibandingkan ke apotek-apotek yang berkelas ya. Kalau saya bandingkan. Tempo hari saya kena COVID, pakai suplemen Keling dengan saya beli yang di apotek. Oh, di apotek mahal banget juga ya. Ini satu botol 800, saya jadi beli, enggak ah. Nah, saya bilang ke Keling aja lah, mendingan beli produk Keling atau bisa Keling. Hanya dikasih malah Keling. DPS jadi dikasih. Alhamdulillah tertolong sembuh ya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Kayaknya sudah saya jawab semua. Kecuali yang tadi ya yang masalah VTube sama masalah apa Bitcoin dan segala macam. Walaupun saya sendiri juga bisa menampilkan sih ya. Tapi karena ini di luar tema, di luar bagian dari apa kegiatannya Keling, kode etiknya saya tidak jawab. Tapi kalau pas di acara lain mungkin boleh lah ya. Karena sudah jam 9.39, sudah hampir jam 10, mungkin yang di waktu Indonesia bagian tengah udah hampir jam 11 ini ya. Yang Indonesia Timur udah hampir jam 12 ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Insya Allah saya masih bersedia menemani mitra-mitra Keling ya. Untuk membangun bisnis yang lebih baik, bisnis yang lebih beretika, insya Allah akan bisa menghasilkan rezeki yang halal dan thayyib, yang barokah, bisa membawa kemanfaatan dunia dan akhirat insya Allah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada salah-salah kata saya mohon dimaafin ya. Kita tutup dengan istighfar, baca astagfirullah 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.